Salam Pramuka. 50 tahun sudah usia Gerakan Pramuka Indonesia sejak diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Sebagai wujud semangat bersatu para pramuka Indonesia, namun jauh sebelum dengan rentang waktu yang sangat panjang ke belakang, suka dan duka telah silih berganti mewarnai perjalanannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia guna mendirikan wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia melalui suatu kongres. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia akhirnya diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Tokoh-tokoh kepanduan Indonesia yang menghadiri kongres tersebut bersepakat untuk membentuk suatu organisasi, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, dan dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Keberadaan Pandu Rakyat Indonesia selanjutnya diperkuat oleh SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 / A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi Pandu Rakyat Indonesia akibat serbuan Belanda. Dalam perjuangan itu, salah seorang di antara anggota Pandu, Suprapto, gugur saat mengikuti kegiatan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1948. Pada masa perjuangan, para anggota Pandu terjun ke medan juang bahu-membahu bersama pemuda-pemuda lainnya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar pimpinan ketentaraan pada masa itu, diantaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman, pernah berkiprah di dunia kepanduan. Pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan kongres kedua di Yogyakarta. Kongres ini memutuskan memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan organisasi masing-masing. Pada situasi itu, Menteri PP dan K mencabut surat keputusan nomor 93 / A tanggal 1 Februari 1947 dan menggantinya dengan SK Menteri PP dan K nomor 2344 / Kap tertanggal 6 September 1951. Sejumlah organisasi kepanduan yang pernah ada akhirnya bermunculan kembali untuk melakukan aktivitas kepanduan. Hasrat untuk bersatu bagi organisasi kepanduan sebenarnya tetap ada, sehingga pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO yang berbentuk federasi sudah tidak tepat dengan situasi Indonesia pada waktu itu. Maka tanggal 3 Desember 1960 terbit ketetapan MPRS nomor 2 /MPRS /1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pasal 330C menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila dan pasal 349 ayat 30 menegaskan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden atau Mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Untuk melaksanakan pembentukan Gerakan Pramuka, maka berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961, disusunlah panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka dengan anggota panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K Profesor Priyono, Menteri Pertanian Dr. A. Aji Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ahmadi. Masih dalam bulan April itu juga, keluar Keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka dengan penambahan satu anggota, yaitu Menteri Sosial Mulyadi Joyo Martono. Mei 1961, terbit Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Kepres tersebut juga mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Setelah Keputusan Presiden nomor 238 turun, wakil-wakil organisasi kepanduan di Indonesia meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pernyataan itu dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tahun 1961, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau Kuarnas dan Kuartir Nasional Harian atau Kuarnari. MAPINAS diketuai oleh Presiden RI Dr. Insinyur Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh. Untuk Kuarnas, ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh yang sekaligus merangkap Ketua Kuarnari. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka diterima oleh Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX seusai Presiden melantik anggota MAPINAS, Kuarnas, dan Kuarnari pada apel besar pertama yang diikuti sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka di halaman Istana Negara. Selesai apel besar, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui defile dan pawai pembangunan berkeliling Jakarta. Acara serupa juga diadakan di tempat penting lainnya di Indonesia. Peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Dalam kurun waktu 50 tahun Gerakan Pramuka Indonesia,
Jabatan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah silih berganti dipercayakan kepada putra-putra terbaik bangsa ini. Mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Haji Muhammad Sarbini, Haji Masyudi, Haji Himawan Sutanto, Haji Ahmad Rifai Harahap, sampai kepada Profesor Dr. Haji Azrul Azwar MPH. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan untuk kaum muda yang dilaksanakan di alam terbuka dalam bentuk permainan yang menantang. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter kaum muda, menanam rasa cinta tanah air, dan meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga kaum muda kita siap menjadi warga negara yang baik dan menjadi calon pemimpin yang andal pada masa depan. Pada akhir-akhir ini kita tahu masalah generasi muda makin lama makin serius. Kita lihat di mana-mana banyak perkelahian, penggunaan obat terlarang, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan antara lain kuatnya Gerakan Pramuka. Sesuai dengan visi dan misinya, Gerakan Pramuka bukan saja dapat mengatasi pelbagai masalah dan tantangan generasi muda, tapi juga telah membentuk watak, kepribadian, dan pekerti generasi yang handal sebagai calon pemimpin bangsa yang tangguh di masa depan. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, antara lain Pesta Siaga, di mana anggota Pramuka Siaga mengikuti kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dalam bentuk permainan, pameran siaga, pasar siaga Dharma Wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan perkemahan satu hari. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Pemberian pengetahuan bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru Pramuka Penggalang di bidang manajerial dan kepemimpinan melalui Gladian Pimpinan Regu atau Dian Pinru. Pertemuan Pramuka Penggalang untuk mengkaji, merumuskan dan memecahkan masalah secara bersama sebagai pengenalan demokratisasi dan pembelajaran metode pemecahan masalah sebagai modal bagi para pramuka penggalang di masa yang akan datang melalui Forum Penggalang. Kegiatan penjelajahan yang mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival bagi pramuka penggalang. 1, 2, 3. Salam Pramuka. Kegiatan lomba tingkat atau LT dalam bentuk perkemahan yang mempertandingkan sejumlah keterampilan yang telah diperoleh pramuka penggalang melalui berbagai pelatihan. LT ini sekaligus merupakan ajang evaluasi prestasi pramuka penggalang. Jambore, perkemahan besar pramuka penggalang bertujuan memupuk rasa persahabatan,
persaudaraan, persatuan dan perdamaian. Membina dan mengembangkan sikap teguh, mandiri, peduli dan bertanggung jawab. Membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme serta membangun rasa cinta terhadap alam. Pembekalan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan bagi pemimpin sangga utama, pemimpin sangga, dan wakil pemimpin sangga pramuka penegak dan pramuka pandega pada kegiatan Gladian Pimpinan Satuan atau Dian Pinsat. Latihan pengembangan kepemimpinan bagi pramuka penegak dan pandega untuk menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar dapat ikut serta dalam mengelola kuartir dan mampu menduduki posisi pimpinan dalam gerakan pramuka di kemudian hari. Pemberian pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan Dewan Kerja oleh pramuka penegak dan pandega yang menjadi anggota Dewan Kerja melalui pelatihan pengelola Dewan Kerja atau PPDK agar para anggota Dewan Kerja di wilayah binaannya dapat mengelola Dewan Kerjanya secara efektif dan efisien. Kursus instruktur muda bagi pramuka penegak dan pandega untuk pengembangan potensi pramuka baik sebagai pribadi, kelompok maupun organisasi guna menyukseskan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Penataran, seminar, dan lokakarya bagi pramuka penegak dan pandega dengan kegiatan mengkaji suatu permasalahan, merumuskan hasil kajian, dan memecahkan masalah secara bersama sebagai bahan masukan bagi perkembangan gerakan pramuka. Perkemahan Besar Raimuna bertujuan membina dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan di kalangan pramuka penegak dan pramuka pandega, serta memberikan kepada mereka kegiatan kreatif, rekreatif, dan produktif yang bersifat edukatif. Sejak tahun 1966, Gerakan Pramuka dilengkapi Satuan Karya Pramuka, SAKA, yang merupakan wadah pendidikan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan Karya Pramuka saat ini terdiri dari Saka Taruna Bumi dalam bidang pertanian, Saka Bahari dalam bidang kelautan, Saka Kencana dalam bidang keluarga berencana, Saka Wana Bakti dalam bidang kehutanan, Saka Bakti Husada dalam bidang kesehatan, Saka Bayangkara dalam bidang kebayangkaraan, Saka Dirgantara dalam bidang kedirgantaraan, dan Saka Wira Kartika dalam bidang kepramukaan matra darat. Keberhasilan gerak kepramukaan tak dapat dipisahkan dari peranan anggota pramuka dewasa yang bertindak selaku pembina atau pamong maupun instruktur.
Karenanya, mutu dan kemampuan anggota pramuka dewasa senantiasa ditingkatkan. Kursus bagi anggota pramuka dewasa saat ini meliputi kursus pembina pramuka mahir, kursus pelatih pembina pramuka, kursus pembina profesional, kursus pamong saka dan instruktur saka, kursus pimpinan saka, kursus andalan, kursus majelis pembimbing, dan pelatihan keterampilan. Di samping kursus tersebut, anggota pramuka dewasa juga mengadakan forum untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan nama forum, gelang ajar, dan karang pamitra untuk para pembina, forum bitaran pelatih untuk para pelatih, ditambah kegiatan seminar dan lokakarya. Selama 50 tahun, organisasi Gerakan Pramuka ini terus berkembang. Dapat kita lihat dari data-data sebagai berikut. Misalnya jumlah kuartir cabang pada tahun 1996 itu ada 310. Sekarang tahun 2010 ada 477 cabang. Jumlah gugus depan pada tahun 1996 itu ada 221.820. Sekarang ada 275.286. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana jumlah yang banyak ini menjadi tetap bermutu kualitasnya. Oleh karena itu, program utama sekarang kita adalah pemberdayaan gugus depan. Alam negeriku, tanah subur selalu indah. Bangga-banggaku padamu, alam negeriku, tempat kami menjelajah. Sejak dibentuk pada tahun 1961, Gerakan Pramuka telah melakukan banyak pengabdian terhadap bangsa dan negara tercinta dengan moto Satya Kuku Dharmakan Dharma Kuku Baktikan. Gerakan Pramuka mempersembahkan berbagai karya nyata yang menunjang pembangunan, di antaranya pada tanggal 5 Juli sampai 6 Agustus 1964, 2.400 pramuka penegak, pandega, dan pembina pramuka yang mengikuti perkemahan Satya Dharma melaksanakan pembuatan saluran induk Jatiluhur di Desa Sukadamai, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 1968, Gerakan Pramuka kembali melakukan karya nyata pembuatan irigasi dan dam di Cihideng, Bogor, Jawa Barat. Berawal di desa inilah sebutan perkemahan Wira Karya atau PW untuk pertama kalinya digunakan sampai sekarang. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan karya nyata Gerakan Pramuka melalui kegiatan PW bertambah luas. Sebagai wujud bakti nyata dan kepeduliannya kepada masyarakat di berbagai pelosok Nusantara. Kegiatan-kegiatan Gerakan Pramuka yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat antara lain pembangunan perkampungan sehat, pembangunan desa, perumahan, fasilitas air minum, sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana olahraga, sarana kesehatan, perpustakaan desa, balai desa, sarana tempat pembuangan akhir, jalan dan jembatan, terminal bus, sarana dan prasarana ekonomi, kewirausahaan, dan sarana fasilitas umum lainnya.
Kegiatan lain yang diikuti Gerakan Pramuka dalam mendukung program pemerintah yang diantaranya melalui Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka atau Pertisaka, antara lain Pekan Penghijauan Nasional, aktif dalam program ABRI Masuk Desa atau AMD, berbakti kepada masyarakat lewat gerakan tunas dalam rangka melestarikan lingkungan hidup. Selain kegiatan fisik, berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan oleh Gerakan Pramuka yang merupakan dukungan terhadap program pemerintah seperti penyuluhan tentang keluarga berencana, pertanian, kehutanan, kesehatan masyarakat, gizi, tata tertib lalu lintas, dan bahaya narkoba. Untuk program haji, Gerakan Pramuka mengirim anggota Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan Pembina Pramuka menjadi petugas TPHI dan PT Garuda Indonesia untuk membantu jemaah haji Indonesia. Gerakan Pramuka juga mengerahkan Satuan Tugas Pramuka Peduli dalam program pendampingan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui kerjasama dengan instansi terkait. Di bidang kemanusiaan, Gerakan Pramuka aktif membantu korban bencana alam seperti tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan yang selama ini telah ikut dengan bersama-sama dengan masyarakat dalam membangun masyarakat dan juga bakti masyarakat atau development dan service. Selama ini kita telah ikut di dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya di bidang bencana alam dan pelestarian lingkungan. Oleh karenanya, Gerakan Pramuka telah bergabung melakukan kegiatan ini dalam Pramuka Peduli yang telah ikut di dalam mengatasi permasalahan bencana yang ada sampai dengan saat ini. Dengan mengikut sertakan adik-adik Pramuka di dalam kegiatan ini, kita telah memberikan bekal kepada adik-adik Pramuka peserta didik untuk ikut bersama-sama dengan masyarakat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sendiri. Gerakan Pramuka Indonesia bergabung dalam Organisasi Kepramukaan Dunia, World Organization of the Scout Movement atau WOSM. Pada tahun 1971, Ketua Kuarnas Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan pidato yang berjudul Scout Action for Community Development pada acara World Scout Conference di Tokyo, Jepang. Judul pidato Sri Sultan yang kemudian lebih sering disebut Renew Scouting atau Renewing of Scouting tersebut mencuatkan nama baik Gerakan Pramuka di tingkat dunia. 2 tahun kemudian setelah pidato Sri Sultan, atas permintaan kawasan Asia Pasifik, Gerakan Pramuka menyelenggarakan seminar pembangunan masyarakat Asia Pasifik yang pertama di Kaliurang, Yogyakarta. Kegiatan ini kemudian meluas ke negara lain. Citra baik Gerakan Pramuka Indonesia di dunia internasional mendorong konferensi kepramukaan sedunia ke-32 yang diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juli 1990 di Paris,